Oke, jumpa lagi ya dengan channel saya Good Food is Good Mood. Biasanya kita itu kalau pagi ya sarapan itu kalau umumnya orang Indonesia, biasanya kita makan nasi, terus makan mungkin bubur ayam, ya, terus cireng, ya, terus ada juga mungkin makan makanan lain ya, jadi makan keripik dan makan karbohidrat yang lain. Ternyata setelah saya pelajari ya dari beberapa artikel, sebaiknya kalau pagi itu dianjurkan untuk makan yang buah-buahan atau mungkin umbi-umbian, jadi yang bukan yang ada gulanya ya. Jadi seperti ini ya, jadi kita udah mulai lama sekali untuk mencoba tanpa makan nasi ya, jadi sarapan, jadi tiap pagi saya sarapan itu sudah saya kontrol ya, jadi gak makan nasi lagi. Jadi sekarang itu nasi sangat jarang sekali, mungkin sehari cuma makan sekali ya nasinya, terus yang lain itu saya buat untuk buah-buahan dan sayuran ya. Yang pertama ya, untuk mungkin teman-teman masih banyak yang bingung loh, kalau kita sarapan nggak pakai nasi terus makan pakai apa. Nah, itu banyak sekali ternyata alternatifnya, cuman mungkin beberapa dari kita mungkin belum tahu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali makanan yang bisa menjadi alternatif alternatif untuk selain untuk makanan ya, kita makan nasi ya. Jadi seperti yang pertama ini ya, ada ubi cilembu ya. Ternyata ubi cilembu ini sangat banyak sekali eh, khasiatnya ya. Jadi ubi cilembu itu banyak mengandung vitamin ya, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, B2, B6, mineral ya. Dan vitamin-vitamin ini yang sangat berguna sekali di tubuh ya. Jadi tubuh kita itu sangat butuh sekali vitamin-vitamin ini. Jadi ketimbang kita mengkonsumsi nasi ya, lebih baik kita mengkonsumsi yang namanya ubi ini. Jadi orang-orang desa dulu itu kebanyakan makannya itu kan makan ubi ya, terus makan kentang rebus, ubi rebus, telur rebus ya. Jarang sekali untuk makan nasi ya. Dan kenapa kok banyak orang-orang desa ya, mungkin ya kebanyakan kan orang desa, terus orang-orang zaman dahulu itu kuat sekali ya. Jadi jarang sekali sakit, terus jarang sekali ngeluh, jadi kuat-kuat sekali staminanya, fisiknya. Ternyata setelah saya pelajari ya, ternyata itu sumbernya juga dari makanan ya. Jadi ubi cilembu ini sangat bagus sekali untuk dianjurkan ya, untuk sarapan terutama ya. Sarapan jadi juga mengandung karbohidrat juga, kan nasi mengandung karbohidrat. Nah, tapi kalau ubi cilembu ini lebih banyak sekali di luar karbohidrat, ada vitamin A, vitamin C, D, E dan lain-lain. Kalau nasi kan hanya karbohidrat saja. Nah, jadi kalau saran saya mending untuk jadi kita itu makan itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh ya, jadi bukan untuk kenyang. Nah itu, jadi kalau misalnya kita mikir kenyang, berarti harus ada perubahan, untuk dirubah cara untuk pola mikirnya, kenapa kita harus makan ya. Jadi kita makan itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, nutrisi tubuh itu agar lengkap, nah termasuk ini ubi-ubian ini ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya kalau kita mengkonsumsi ubi cilembu ini tiap hari ya. Pertama, untuk menjaga kadar gula darah ya, karena ini ubinya ini manis ya, jadi rasanya manis manis sekali lah rasanya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan nasi sama atau gula, sama-sama manis, tapi ini manis alami, jadi bukan manis karena hasil bahan kimia atau proses-proses yang lain. Jadi memang dasarnya ini sudah manis. Jadi saya sangat menyarankan untuk mengkonsumsi ubi cilembu ini ya. Yang kedua, dapat mencegah kanker juga karena kandungan eh, vitaminnya ya, dan kandungan dari ubi cilembu ini sangat banyak sekali, vitamin, mineral dan lain-lain, sangat bisa untuk mencegah kanker.
Terus yang selanjutnya bisa untuk meningkatkan kesehatan jantung ya. Jadi kalau rutin mengkonsumsi ini, jantung kita akan sehat juga ya. Terus ini biji lembu ya. Terus yang kedua, ini ada lagi ya, namanya adalah kurma ya. Kurma ini salah satu buah ya dari Arab ya. Jadi nggak bisa tumbuh di Indonesia. Kalau saya baca tentang kurma ini ya, banyak sekali yang menerangkan bahwa dulu ya, mungkin untuk yang beragama Islam, Nabi Muhammad ini mengkonsumsi kurma ajwa ya, 7 butir sehari. Jadi di pagi hari itu mengkonsumsi untuk sarapannya cukup 7 butir kurma, itu sudah cukup untuk memenuhi nutrisi untuk sarapan pagi kita ya. Jadi ini khasiatnya sangat banyak sekali ya. Ada yang menyebutkan kita nggak akan bisa diracun kalau makan 7 butir kurma ini ya. Terus terbebas juga dari sihir ya. Itu kalau dari artikel yang saya baca ya. Jadi cukup banyak sekali manfaatnya. Terus yang kedua, kurma ini juga mengandung mineral, zat besi, vitamin A, vitamin B. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat kurma ini ya. Jadi ketimbang kita sarapan memakai nasi putih ya, jadi alangkah baiknya diganti dengan kurma ini ya, karena manfaatnya sangat banyak sekali ya. Cukup 7 butir sehari ya, itu sudah cukup ya. Kembali lagi ya, kita makan bukan untuk kenyang, tetapi untuk memenuhi nutrisi tubuh ya. Jadi tubuh itu butuh apa, itu yang kita penuhi ya. Jadi bukan kenyangnya, jadi nutrisinya ya. Kembali lagi ke nutrisi, karena kalau kita memenuhi kebutuhan tubuh ya, logikanya pasti kita tubuh kita akan lebih sehat lagi ya. Kebutuhan vitamin tercukupi, kebutuhan mineral kita tercukupi ya. Jadi pastikan teman-teman ya, kembali lagi kita butuh makan untuk kebutuhan nutrisi, bukan untuk kenyang ya. Salah satunya kurma ini ya. Terus yang terakhir ya, yang ketiga, ini adalah minuman minuman kunyit ya. Jadi ini awalnya ini. Nah, ini awalnya ya, kunyit. Ini kunyit, terus kita padukan dengan ini lada hitam ya. Jadi rempah-rempahan. Menurut yang saya baca ya, jadi manusia ini kan terbuat atau bahan bakunya adalah dari tanah ya. Jadi pastinya makanan kita itu kalau saya logika juga harus dari tanah ya. Jadi kunyit ini ya salah satu sumber untuk yang, kalau yang saya baca ya di artikel ini, untuk memperbaiki gen kita kalau ada kerusakan di dalam gen ya. Jadi ini sangat super sekali. Minuman ini ditambahkan dengan lada hitam. Lada hitam ini fungsinya untuk memperkuat khasiat dari kunyit ini. Jadi apabila kunyit ini dicampur dengan lada hitam, itu efeknya akan berkali-kali lipat sekali ya. Efeknya apa aja? Yang pertama, kalau kita minum kunyit rutin ya, itu kunyit ini mengandung anti inflamasi ya. Jadi ini bisa melawan penyakit-penyakit seperti bakteri di dalam tubuh kita, itu bisa dilawan pakai kunyit ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman badannya sering pegel-pegel ya, terus sering mudah capek dan lain-lain, coba tiap hari pagi ya dirutinkan minum kunyit ya. Kunyit plus lada hitam. Caranya mudah sekali untuk membuatnya ya. Pertama, kunyitnya ini di kulitnya pertama dicuci dulu ya.
Terus kunyitnya itu kita kerok ya, kulitnya kita ambil, kita kerok. Terus nanti setelah kulitnya hilang, terus kita potong-potong kecil-kecil ya. Terus kita cuci lagi. Setelah itu kita masukkan ke dalam air. Ini yang udah jadi ya. Ke dalam air panas. Jadi kunyitnya ini yang sudah terpotong-potong kita masukkan ke dalam air panas, ditambahkan dengan lada hitam. Terus kita aduk-aduk, terus kita diamkan ya. Jadi biar kunyitnya ini zat-zat kunyitnya itu bisa istilahnya terdifusi, jadi perpindahan zat dari kunyit ke air ya. Jadi nanti zat-zat vitamin, gizi dan lain-lain dari kunyit dan lada hitam ini akan bercampur dengan air. Kurang lebih selama 1-2 jam didiamkan dulu ya. Setelah itu Anda minum dan coba rasakan khasiatnya setelah meminum ini selama 1-2 hari. Pasti ada perubahan dan pastinya sarapannya harus wajib diganti ya. Jadi jangan makan nasi lagi. Jadi teman-teman dirubah sarapannya dari nasi ke makanan-makanan yang saya sebutkan tadi ya. Dari ubi cilembu tadi. Terus yang kedua kurma. Yang ketiga minum kunyit dengan lada hitam. Semoga video ini bermanfaat ya. Semoga juga teman-teman pokoknya harus praktek ya. Jadi kita ini ingin hidup sehat ya. Jadi kalau bukan mulai hari ini, kapan lagi kita akan mulai ya. Jadi dikurangi nasi putihnya dan kita konsumsi rutin ya makanan-makanan seperti ini ya tiap hari. Insya Allah tubuh akan lebih sehat, akan lebih bertenaga ya, berenergi ya. Dan terakhir dari saya ya, kembali lagi makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan untuk mencari kenyang. Oke, terima kasih yang sudah menonton YouTube ini ya, acara channel kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.